menghafalkan juz 29 dan sampai surat Al-Haqqah di rumah Al-Quran. Setiap hari Ananda Konita ini mengikuti ekstra qiraah di bawah bimbingan Ustadz Muhammad Adis, juga ekstra panahan dan bela diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Mbak Konita kemudahan dan keistiqomahan kembali ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang ketiga yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Qosiin. Beliau adalah wakil dari Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada bapak-bapak ya kecuali saya ini. Ganteng dewe lagi. Ibu-ibu yang kami muliakan serta Dewan Asatidzah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa karuniakan, limpahkan nikmat taufik hidayah serta inayahnya, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat diberikan tambahan umur yang panjang, nikmat apa lagi ya? Bisa makan, nikmat bisa menangis, nikmat bisa ngantuk, amunten ya ngantuk ya. Ya alhamdulillah semuanya juga nikmat walaupun ngantuk ya. Bayangkan kalau cuma kita langsung tidur nggak bisa ngantuk, ya apa? Kalau ngantuk pas nyupir langsung turun, bilang. Itu juga bagian dari nikmat. Tapi jangan karena alasan nikmat kemudian di forum majelis ilmu kemudian kita ngantuk. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, salawat juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan syariatnya hingga yaumul akhir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kami ya. Termasuk pada hari ini ibu-ibu bisa hadir, menyempatkan waktu, meluangkan semua urusan atau mungkin menyisihkan semua kegiatan yang semua itu demi bisa hadirnya di
agenda parenting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala upaya yang panjenengan curahkan, segala pengorbanan yang panjenengan berikan dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh, serta merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap putra putri panjenengan yang jenengan titipkan kepada kami. Parenting bagian dari kewajiban yang insya Allah kami tetapkan pada setiap bulan sekali, dan itu menjadi agenda dalam rangka hal-hal yang barangkali tidak bisa terselesaikan di rumah, maka parenting itu akan menjadi media untuk menyelesaikan beberapa hal yang perlu diselesaikan, baik itu berkaitan dengan putra putri panjenengan atau mungkin di antara panjenengan yang mungkin butuh hal-hal yang perlu sampaikan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan di SD pada pekan-pekan ini adalah kegiatan PTS. Insya Allah PTS berjalan dengan lancar dan akan berakhir pada hari Selasa. Dan kemudian saya konfirmasi kembali ya tentang tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Saya kedudukannya bukan waka lagi. Ya, sekarang saya bukan waka di SD ya. Karena waka-waka itu ya saya diketik itu kan weke ketawa. Bukan ya, sekarang saya diamanahi di YPLKI sini, saya diamanai di rumah Quran ya. Jadi sekarang rumah Quran alhamdulillah ada sekitar 8 santri yang menetap di pondok untuk menjadi bagian dari Al-Quran, dan mohon doanya anak-anak yang di sana diberikan kemudahan dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran ya. Kemudian di Pondok Putri insya Allah ada sekitar 5 ya kalau nggak salah. 5, kalau di Putra ada 8 yang membersamai saya ya. Bukan mereka yang saya bersamai. Jadi saya menemani anak-anak untuk menghafal Al-Quran di sana. Di samping itu juga bukan hanya menghafal Al-Quran Bu ya. Ada materi-materi, ada taklim-taklim, kajian kitab yang kami laksanakan di sana, termasuk bahasa Arab, untuk mempelajari bahasa Arab, kemudian ada tafsir, kemudian ada Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab yang lain yang itu berkaitan dengan hasanah-hasanah dari keislaman. Dan alhamdulillah anak-anak di pondok itu bukan lagi ingat tentang HP-nya, ingat tentang main-mainnya, dan semuanya fokus. Mungkin akan sangat berbeda ketika di rumah. Oleh karena itu, ya setiap kita pasti memahami tentang bagaimana perbandingan ya, antara aktivitas yang bermanfaat dengan aktivitas yang tidak bermanfaat ya. Kalau anak-anak di pondok insya Allah waktunya akan lebih banyak bermanfaat daripada di rumah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika waktu kita itu tidak banyak kita lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka waktu itu akan berjalan sebaliknya ya. Walaupun itu mubah, kan mubah-mubah pun biasanya akan menjurus kepada yang makruh. Kalau sudah menjurus kepada yang makruh, ya ini akan berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian insya Allah kalau di sini di SD saya masih mendapatkan amanah ya, beberapa materi pelajaran ya, supaya saya tidak lepas dengan SD, karena selama ini kan saya di SD ya, banyak hal-hal yang mungkin masih saya bantu kegiatan-kegiatan di SD, termasuk kegiatan PTS yang selama ini saya yang handle, beberapa kegiatan yang selama saya handle, kemudian tiba-tiba saya lepas, itu nanti akan memberatkan guru yang selama ini ngajar, kemudian mendapatkan amanah yang baru. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku para dewan asisten juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan.
Kemudian juga mohon maaf kalau kemudian dalam agenda parenting pada pagi hari ini ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan, baik itu berupa sambutan kami sebagai Dewan Asatid, kemudian sebuah atau kemudian layanan apapun yang mungkin kurang pas, ya kami selaku Dewan Asatid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan atau mungkin nanti dilanjutkan pada agenda parenting berikutnya, saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kemudian ini saya bawa tafsir Ibnu Katsir, ya, terjemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhum ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada ayat ini am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa akan dimasukkan ke dalam surga? Mungkin selama ini kita sering kali ya mendapatkan informasi bahwa ketika kita sudah bersahadat, surga jaminannya. Dari ayat ini mungkin panjenengan berpikir seolah-olah kita selama ini mungkin mengira bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Sedangkan kalian belum didatangkan kepada kalian masalul ladzina khalu min qablikum, ujian-ujian sebagaimana yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Masatul baksa, yang menimpa mereka keberatan, wadarra dan kesengsaraan, wazulzilu dan diguncang dengan berbagai ujian. Hatta yaqula rasul, sehingga dikatakan kepada Rasul walladzina amanu dan kepada orang-orang yang beriman bersama Rasul. Mata Nasrullah. Maaf, hatta yaqula rasul, dan Rasul berkata walladzina amanu dan orang-orang yang beriman yang membersamai Rasul, mata Nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang kita harapkan adalah kebahagiaan, kesenangan, kemudian kemakmuran, Terus kita yang kita harapkan itu angen-angennya itu begitu lah, sejahtera, kemudian bahagia, tercukupi, uang ada, makan enak, matinya masuk surga. Ini harapan setiap kita ya. Harapan setiap kita. Namun harapan-harapan itu tidak cukup hanya sekedar amalan-amalan biasa-biasa saja. Amalan tidak cukup dengan amalan-amalan biasa-biasa saja. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa jangan kau kira bahwa kita itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah sebelum kita diuji sebagaimana ujian yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kamu, kata Allah. Sebelum kamu itu maksudnya sebelum kaum Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pada awal masuk Islam, di antara para sahabat Rasul, Nabi dan para Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka itu banyak sekali ditimpa oleh ujian, cobaan, ancaman, pembunuhan, bahkan penyiksaan. Di dalam ayat ini Khabbab bin Ars radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau mintakan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ada sahabat yang meminta, ya Allah, ya Rasul, kami ini sudah berat. Bayangkan coba,
beberapa para sahabat dari kalangan orang-orang awal, seperti misalkan kita kenal dengan Yasir, kita kenal dengan Sumayyah, kita kenal dengan Amr. 3 orang ini adalah orang-orang yang pertama mendapatkan siksaan. Bahkan Sumayyah itu adalah syahidah pertama, Yasir adalah syahid pertama. Orang yang baru masuk Islam sudah mendapatkan ujian sedemikian berat, sampai akhirnya keduanya mati dalam siksaan orang-orang kafir. Tapi mereka tetap tidak goyah dengan keimanan. Walaupun mungkin Sumayyah dan Yasir itu baru mendapatkan 1 ayat ini, ya. Karena saat itu kan masih awal-awal turunnya ayat. Namun keyakinan yang begitu mendalam, dia berani berkorban, tidak gentar dengan siksaan. Nah, siksaan-siksaan yang mereka tempuh, bahkan di antara kaum muslimin pernah mendapatkan boikot 3 tahun. Nah, 3 tahun boikot. Bayangkan kalau kemudian kita mendapatkan boikot 3 tahun. Boikot 3 tahun itu lama. Boikot itu dipisahkan dari komunitas, diasingkan, ya. Orang-orang Quraisy tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dengan kaum muslimin. 3 tahun dikepung. Siapa yang ketahuan berkomunikasi bahkan membantu kaum muslimin yang diboikot di balik gunung, dibunuh. Inilah yang kemudian diantara sahabat kemudian mengatakan, ya Rasul, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk meringankan beban kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan urusan kami? Berdoa, ya. Maka oleh karena itu mungkin, ngapunten ya, kita belum apa-apa di sini. Ujian kita masih belum apa-apa. Paling-paling kalau kadang-kadang ujian kita yang sederhana aja kadang-kadang masih minta permakluman, ya, parenting sebulan sekali kok berat, atau mungkin hal-hal yang lain, ya ini bisa panjenengan rasakan sendiri, dan jenengan yang bisa mengukur tentang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Setiap beratnya ujian itu standar dengan nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Al-ajru ala qadri ma syaqqa. Kan gitu hadisnya Rasulullah. Al-ajru ala qadri ma syaqqa. Sesungguhnya pahala itu setara, seimbang dengan kesusahannya, keberatannya. Al-ajru ala qadri ma syaqqa. Ketika ada sahabat yang meminta keringanan seperti itu, ketika ada sahabat yang memohon kepada Rasul, ya Rasul, doakan kami agar diselesaikan urusan ini. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, inna man kana qablakum, sesungguhnya ada di antara orang-orang sebelum kamu, kan ahaduhum yudaul minsyar, di antara mereka diletakkan gergaji ala mafrik ra'sihi, di atas kepalanya, fayakhlusu ila qadami, kemudian gergaji itu digrajikan sampai kakinya. Ini kata sabda Rasulullah ketika ada salah satu sahabat yang meminta, gak kuat istilahnya, ya Rasul, aku gak kuat ya Rasul, 3 tahun diboikot gak kuat. Kemudian Rasulullah menyabdakan gini, dulu ada orang sebelum kamu itu sampai digeraji kepalanya sampai putus, dari kepala sampai kaki. Bukan kalau geraji sekarang mungkin cepat bu, pakai mesin mang. Kalau geraji dulu kayak apa ya? Ya pelan gitu. Ibaratnya orang kalau dibunuh pelan-pelan kan justru lebih berat daripada dibunuh secara langsung. Ya bukan berarti kita menganggap pembunuhannya itu berbeda. Artinya rasa sakit orang yang dibunuh secara pelan-pelan dengan orang yang secara langsung itu tentu akan lebih berat. La yasrifu dzalik, namun hal itu tidak memalingkan mereka antinihi, dari keyakinan untuk memegang agama. Kira-kira masih ingat siapa yang pernah digergaji itu? Nabi Yahya kalau tidak salah ya. Yang mungkin ada lagi. Kemudian Rasul menjawabkan, wa yumashitu bi amsyati, bi amsatil hadid,
disisir dengan sisir dari besi. Ma baina lahmihi wa 'azmihi, antara daging dan tulang terkelupas. Maksudnya disisir rambutnya, kemudian rambutnya, bukan rambutnya yang lepas Bu. Kalau disisir rambutnya lepas mungkin ringan ya. Jadi ini wa yumashshid bi amshatil hadid. Jadi disisir dengan sisir dari besi, ma baina lahmihi wa 'azmihi, di antara daging dan tulang. Maksudnya apa? Disisir sampai mengelupas kulitnya, kemudian tulang-tulang kepalanya sampai terlihat. La yasrifu dzalik an dinihi, namun hal itu pun tidak bisa memalingkan mereka dari agamanya. Teguh dengan keyakinan agamanya. Masih ingat ini kalau yang disisir ini siapa? Masita itu Siti Masita apa Mas Masita? Masita itu Siti Masita apa Mas Masita ya? Biasanya orang Jawa itu kan identik dengan Siti ya. Saidati ya. Orang nyingkatnya Siti ya. Masita itu laki-laki ya. Laki-laki tukang sisir. Tukang sisirnya Fir'aun. Keluarga Fir'aun. La yasrifuhu dzalika an dinihi. Namun siksaan mulai gergaji, kemudian disisir dari rambut sampai terkelupas kulitnya itu tidak mampu memalingkan akidah mereka untuk kembali ke dalam kekufuran. Tsumma qala wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Kemudian Rasul berkata, wallah, demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr. Allah pasti akan menyempurnakan hadzal amr, urusan ini, maksudnya adalah urusan agama ini. Hatta yasirur rakibu min Son'an, sehingga mereka bisa menampakkan kaki atau berjalan min Son'ani, dari Son'an. Son'an itu ibu kota Yaman, ila Hadramaut, sampai Hadramaut. La yakhafu illallah, tanpa merasa ketakutan. Artinya apa? Demi Allah, siksaan ini pasti akan selesai dan Allah akan menyelesaikan urusan agama ini, menyempurnakan agama ini hingga orang berjalan dari Son'an ke Hadramaut dalam keadaan aman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai saja mungkin kita bisa belajar dari kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang-orang terdahulu, bahwa mereka itu dalam menyebarkan Islam, memegang agama ini tidaklah gampang. Sebagaimana hanya kita tinggal menikmati, kita bisa duduk taklim dengan tenang, mempelajari tanpa harus susah-susah. Beda halnya dengan orang-orang terdahulu yang mengalami penderitaan, siksaan. Orang-orang yang pertama kali yang saya sampaikan tadi, mereka adalah orang-orang yang baru mengenal ayat, baru mungkin 1-2, tidak seperti kita yang Al-Quran mungkin kita baca setiap hari ya. Namun kalau kemudian kita mengeluh, mungkin kita harus mau. Apalagi minta permakluman dalam rangka menjalankan kebaikan, juga harus hal-hal yang berat ketika kita melakukan kebaikan, kita juga harus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu sedikit, mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua, motivasi dalam rangka tidak bosan untuk melakukan kebaikan, senantiasa menambah keimanan, menambah ketakwaan dan amal-amal saleh yang lain. Dan akhirnya mudah-mudahan pula kita senantiasa dikaruniakan putra-putri kita, putra-putri yang saleh, putra-putri yang kuat, putra-putri yang tangguh, ya, tidak lembek, tidak loyo. Ya. Kalau mungkin di antara panjenengan pernah ya, Allah tidak menyukai orang yang lemar-lemar, tapi Allah menyukai orang yang satset, cepat ya. Artinya tidak lambat, satset dan buat-buat. Kalau ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan.
Saya tidak seperti Ustaz Latif yang itu ya, berpengalaman. Saya cuma baca saja, menyampaikan saja. Mudah-mudahan apa yang saya baca dapat menambah keimanan kita dan menjadi motivasi buat kita, apalagi dalam kondisi sekarang gitu ya. Mungkin di antara panjenengan ada yang susah dengan bidang ekonominya, ada yang diuji dalam berat menangani putra putrinya, atau mungkin ujian-ujian yang lain. Di antara kita pasti mengalaminya itu ya. Mungkin di sisi keluarga, anak-anaknya, mungkin ekonominya, mungkin juga tetangganya, mungkin juga semacam-macam lah. Karena tidak mungkin ketika Allah mencintai panjenengan kemudian Allah tidak menguji panjenengan, itu tidak mungkin ya. Disitulah kemudian dalam surat Al-Kabut ujian Allah itu hendak mengetahui siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.